Kota Lampung, selamat tinggal kenangan dari jauh bak Istana Maimun. Setelah mendekat seperti kapal pecah, 12 tahun berlalu, gedung calon kantor gubernur Lampung di kawasan kota, Kabupaten Lampung Selatan memang tampak gagah tapi sebagian mulai keropos dan hancur. Pecahan kaca kantor dan pecahan asbes plafon berserakan di lantai, dinding cat putih telah berubah menjadi serangkaian kata-kata liar tak bermakna, tangga kantor menuju lantai 2 yang berlapis bahan kuningan dan stainless hilang. Padang ilalang mengelilingi beberapa gedung inti yang dibangun era Gubernur Lampung Syahruddin ZP pada tanggal 27 Juni tahun 2010. Selain kantor gubernur, terdapat juga gedung DPRD, masjid, dan rumah adat Lampung. Hanya kantor gubernur yang telah rampung pengerjaannya, selebihnya hanya rangka. Setelah Pak Syahruddin tidak gubernur, gedung ini, sarang orang berbuat maksiat, tempat main anak muda, pecahin kaca kantor, fasilitas kantor, bahan kuningan dan stainless tangga dan lampu-lampu hilang dicuri. Menurut dia, kota ini seperti kota mati selama 5 tahun pada zaman Gubernur Lampung dijabat M. Rido Fikardo. Kondisi bangunan semakin amburadul tak karuan, tidak dijaga, dan bebas orang keluar masuk, padahal ini aset pemerintah yang seharusnya dijaga dan dipelihara. Ini kantor dibangun pakai uang rakyat tidak sedikit. Saya heran kenapa dibiarkan, sayang dan mubazir saja, kata Ahmad, sarjana teknologi yang beralih profesi menjadi petani singkong dan jagung di area kota milik bapaknya. Gedung kantor gubernur Lampung di kota, terbengkalai 12 tahun, Republika, Mursalin Yaslen. Kota bagian proyek strategis Gubernur Syahruddin ZP saat menjabat gubernur untuk kedua kalinya periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Lahan hasil tukar guling alih fungsi lahan, dengan PT PN 7 seluas 1.669 hektare, hak tersebut dari kebun karet dan sawit akan disulap jadi kompleks Pemprov Lampung, kantor Muspida, sarana pendidikan dan kesehatan, serta sosial. Ide dan tujuan pemindahan kantor Pemprov Lampung dari Teluk Betung, Bandar Lampung ke kota, Lampung Selatan, untuk mengantisipasi kepadatan penduduk, kemacetan arus lalu lintas, dan juga pengembangan wilayah sebagai penyangga ibu kota provinsi, seperti kawasan Jabodetabek. Siapapun gubernurnya harus mempertanggungjawabkan, saya sebagai gubernur terpilih harus meneruskan pembangunan kota. Inilah penyebab kota Lampung mangkrak selama 14 tahun, ternyata karena gubernur tidak mau ikuti ini. Belakangan ini diketahui bahwa proyek kota Lampung berdiri di atas kawasan hutan lindung Register 45, tak tanggung-tanggung, diperkirakan ada 1.580 hektar lahan di kawasan Jati Agung yang telah disiapkan untuk merealisasi proyek ambisius ini. Namun, karena lahannya berada di kawasan hutan lindung, pemerintah Provinsi Lampung mengalami kesulitan untuk melanjutkan pembangunan karena memerlukan izin dari Menteri Kehutanan terlebih dahulu. Akibatnya, kawasan yang seharusnya menjadi kota Lampung saat ini terlihat berubah menjadi reruntuhan bangunan yang ditinggalkan, tak berpenghuni, dan dikelilingi oleh tumbuhan liar. Diketahui, sudah ada 138 miliar rupiah anggaran yang digelontorkan untuk proyek ambisius ini. Dana tersebut sudah digunakan untuk melakukan pembangunan prioritas seperti gedung kantor gubernur, gedung DPRD, dan Masjid Agung. Warga sekitar juga mengeluhkan bahwa bangunan terbengkalai yang ada kini justru digunakan oleh orang-orang untuk mabok dan berbuat mesum. Mereka berujar bahwa dana tersebut harusnya bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti memberikan subsidi pupuk kepada para petani. Sementara itu, Gubernur Lampung yang saat ini menjabat, Arinal Junaidi, pernah berjanji untuk melanjutkan pembangunan proyek kota Lampung, dengan harapan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan provinsi. Namun, hingga setengah periode masa jabatannya, proyek ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, dan langkah-langkah untuk mengatasi proyek mangkrak ini masih belum jelas.